Yang pertama dengan menuntut ilmu, yang kedua dengan melakukan kegiatan berbagai macam ibadah, membaca Al-Quran, tasbih, sholawat dan sebagainya. Yang ketiga, engkau menyibukkan dirimu dengan berbuat baik kepada kaum muslimin, berkhidmat kepada para ulama, dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah dan sebagainya. Sementara yang keempat, al-halatur rabi'atu alla taqwa ala zalika. Engkau tidak kuat, tidak mampu. Engkau tidak mampu atas yang demikian itu. Washtaghalta bihajatika iktisaban ala nafsika wa ala iyalika. Dan engkau sibuk dengan kebutuhanmu, memenuhi kebutuhanmu, iktisaban ala nafsika, untuk memenuhi kebutuhan usaha untuk dirimu dan keluargamu, wa ala iyalika, untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Wa qad salimal muslimuna minka wa aminu min lisanika wa yadika. Dan kaum muslimin mereka selamat darimu, dari tangan dan dari lisanmu. Artinya selamat dari gangguanmu, baik mengganggu dengan ucapan, dengan lisan, atau mengganggu dengan tangan. Kaum muslimin mereka selamat darimu. Wa aminu, dan mereka aman dari lisan dan tanganmu. Mereka selamat dan aman dari lisan serta tanganmu. Paling tidak kita nuntut ilmu, udah bukan waktunya, udah lewat masanya. Kita udah ada umur, udah faktor U. Nuntut ilmu mondok mungkin usia belasan, 20-an. Usia kayak kita udah susah. Lalu juga memperbanyak ibadah, sholat sunnah, sedekah, baca Quran, zikir, membantu orang masih sedikit. Jarang-jarang juga, masih berat dan malas. Paling tidak kaum muslimin, orang lain, umat Islam aman dari gangguan tangan dan lisan kita. Sudah kita tidak bisa banyak berbuat taat, maka jangan kita mengganggu orang, baik dengan lisan maupun tangan kita. Sementara orang-orang soleh mereka nutut ilmu juga, menyibukkan dirinya dengan berbagai macam kegiatan ibadah, baik di waktu itu maupun di waktu-waktu yang lain, membantu meringankan beban orang yang susah dibantu, ditolong dengan tenaga, dengan materi, dengan harta dan sebagainya. Mereka juga ibadah pribadinya, ibadah yang sifatnya pribadinya juga banyak. Lalu lisannya juga dijaga dari mengganggu orang lain, caci maki dan lain sebagainya. Tangannya juga tidak mengganggu orang. Sebaliknya ada orang ngaji kagak, banyak berbuat taat enggak, jauh dari perbuatan taat, nuntut ilmu enggak, bantu orang yang susah juga enggak, tidak mau membantu orang. Udah gitu bikin onar. bikin ribut, demen nyaci maki orang, demen menyusahkan orang lain. Waliyadzubillah. Dia apa yang diharapkan dari orang itu? Enggak ada yang bisa diharapkan. Wa salimalaka dinuka, dan selamat agamamu. Agamamu selamat. Sehingga kita tidak menjual agama dengan dunia. Kita tidak menjilat, tidak mengorbankan agama kita demi harta, demi jabatan, demi kekuasaan dan lain sebagainya. Wasalimalaka dinuka, agamamu selamat, tetap ibadah, tetap berbuat taat. Idlam tartakib maksiatan. Wasalimalaka dinuka idlam tartakib maksiatan, agamamu selamat jika engkau tidak berbuat maksiat. Agamamu akan selamat jika engkau tidak berbuat maksiat. Fatanala bidzalika darajati ashabil yamin, dengan demikian engkau akan memperoleh nala yanalu, fatanala. Kenapa mansub tanala bukan tanalu? Karena setelah fa sababiyah dalam ilmu nahwu nih. Dalam ilmu tata bahasa Arab, setelah fa sababiyah maka
fi'il mudhari setelahnya harakatnya nasab, mansub, fathah. Bukan fatanalu, fatanala. Fatanala bidzalika darajati ashabil yamin. Maka dengan demikian kau akan memperoleh derajat ashabil yamin, kelompok kanan. Kelompok kanan ashabul yamin artinya orang-orang yang akan menjadi penghuni surga. Ashabul yamin dalam surah Al-Waqiah, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidri makhdud atalhi ma'bud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsira la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Selain ashabul yamin ada ashabul shimal, golongan kiri. Kelompok kiri, sayap kiri nih. Sayap kanan dan sayap kiri. Kalau istilah politik pakai sayap-sayapan. Jadi ini golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan ashabul yamin, calon penghuni surga. Ashabul shimal atau ashabul yasar, calon penghuni neraka. Ilam takun min ahli taraqi ila maqamatis sabiqin. Ilam takun min ahli taraqi ila maqamatis sabiqin. Jika engkau tidak bisa naik min ahli taraqi, in lam takun, jika engkau tidak bisa menjadi orang-orang yang selalu naik derajatnya. In lam takun min ahli taraqi, jika engkau bukan termasuk orang-orang yang naik derajatnya di sisi Allah Ta'ala, ila maqamatis sabiqin, kepada kedudukan maqamat, kepada kedudukan tingkatan-tingkatan orang-orang yang as-sabiqin al-awwalin, as-sabiqin yang mendahului orang-orang salihin, para aulia. Kalaupun kita tidak bisa menjadi seperti mereka, mencapai derajat maqamatis sabiqin, wa hadhihi aqallu darajati fi maqamiddin, maka inilah derajat tingkatan terendah fi maqamatiddin, di dalam tingkatan kedudukan agama. Wa ma ba'daha fa ya min marati'i syayatin. Ada setelahnya yaitu tipu daya syaitan. Masuk dalam tipu daya atau perangkap syaitan. Wal iyad billah. Marati'. Wa ma ba'daha fa ya min marati'i syayatin. Jadi paling rendahnya derajat orang yang beriman, dia tidak bisa membantu orang menyebarkan ilmu agama karena dia tidak mengerti ilmu, dia jahil, dia bodoh dalam ilmu syariat. Ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan sunnah juga masih jauh, masih malas. Membantu orang juga jarang, malas, kedul. Cek orang Sunda mah kedul, malas. Jadi dia boro-boro dibantu orang. Ada orang sakit nggak pernah jenguk, ada orang meninggal nggak pernah melawat, nggak pernah takziah. Paling rendahnya itu udah jaga lisan dan tanganmu, jangan sampai orang terzalimi dengan tanganmu, kekuatanmu, dan juga dengan lisanmu dari caci maki, memfitnah dan sebagainya. Sudah dia tidak bisa berbuat baik, maka paling tidak jangan maksiat, jangan berbuat kemungkaran, jangan mengganggu, menzalimi orang dengan lisan dan tangan kita. Ini paling rendahnya derajat fi maqamatiddin, dalam tingkatan-tingkatan agama. Setelahnya itu kalau tidak seperti itu, ya udah masuk dalam perangkap syaitan, tipu daya syaitan. Wa dzalika bi an tashtagila wal iyad billah bima yahdimu dinaka. Yang demikian artinya engkau menyibukkan dirimu, wal iyad billah, semoga Allah Ta'ala melindungi kita, menyibukkan dirimu, na'udzubillah atau wal iyad billah, bima yahdimu dinaka, dengan apa-apa yang akan membinasakan, menghancurkan agamamu. Dengan sesuatu yang akan membinasakan, menghancurkan agamamu. Au tudhi 'abdan min ibadillah ta'ala, atau engkau mengganggu salah satu hamba daripada hamba-hamba Allah Ta'ala. Fahadhi rutbatul halikin, inilah tingkatan martabat orang-orang yang binasa, al-halikin. Fa iyyaka takuna fi hadhihi tabaqah, berhati-hatilah engkau. Iyyaka, berhati-hatilah engkau, jangan sampai kau menjadi seseorang yang di dalam tingkatan itu. Fa iyyaka takuna fi hadhihi tabaqah, jangan sampai engkau, hati-hatilah jangan sampai engkau berada pada tingkatan yang seperti itu. Wa alam anna al-'abda fi haqqi dinihi ala thalathi darajatin, ketahuilah sesungguhnya hamba itu
di dalam hak agamanya ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Yang pertama salim, kedua rabih, ketiga khasir. Imma salimun, bisa menjadi orang yang selamat, au rabihun, beruntung, atau khasir, merugi. Yang pertama imma salimun. Yang pertama, jika dia menjadi orang yang selamat. Kalau dia ingin menjadi orang yang termasuk salim, yang selamat, wa huwal muqtasiru ala adail faraidhi wa tarkil ma'asi. Cukup dengan melaksanakan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Itu selamat. Dia selamat. Selamat dari neraka, selamat dari azab Allah Ta'ala dengan mengerjakan yang fardu, perintah Allah Ta'ala, dan meninggalkan maksiat, selamat. Tapi dia bukan orang yang beruntung, cuma selamat aja. Yang kedua, rabih, orang yang beruntung, atau dia rabih, beruntung. Wa huwal mutatawwi'u bil qurbati wa nawafil. Orang yang memperbanyak ibadah sunnah, at-tatawwu', mutatawwi'. Orang yang melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan sunnah. At-tatawwu', tatawwa'a yatatawwa'u. Tatawwu'an, masdarnya at-tatawwu'. Orangnya disebut al-mutatawwi, yang melaksanakan amalan sunnah, ibadah sunnah. Bil qurbati wa nawafil, dengan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan dengan salat-salat sunnah. Paling tidak kita tidak menjadi orang yang beruntung, jauh dari amalan sunnah, jauh malas dari mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Paling tidak kita salim, selamat. Selamat. Orang yang selamat itu yang hanya terbatas mengerjakan yang fardu saja, tapi dia meninggalkan maksiat. Kalau hanya mengerjakan yang fardu, maksiat juga jalan, itu gak selamat namanya. Yang selamat itu di satu sisi mengerjakan yang fardu, perintah Allah Ta'ala dia laksanakan dengan baik dan benar, dengan ilmu, ikhlas, tulus karena Allah, dengan tuntunan, ada ajaran, bimbingan seorang ulama, seorang syekh, mengerjakan perintah Allah. Di sisi lain meninggalkan maksiat. Dia menjadi orang yang selamat. Bukan hanya selamat, kalau ingin menjadi orang yang beruntung, bukan hanya mengerjakan yang fardu, tetapi melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan sunnah. Kalau dia tidak selamat, apalagi beruntung, malah menjadi orang yang khasir, yang merugi. Paling tidak menjadi orang yang beruntung, minimal selamat dah. Minimal selamat, walaupun dia tidak menjadi orang yang beruntung, selamat aja. Nah kalau yang nggak selamat, orang yang khasir, yang merugi. Wa huwal muqassiru 'anil lawazim, orang yang melalaikan atas perintah-perintah Allah Ta'ala yang fardu. Ya, yang melalaikan ibadah-ibadah fardu, perintah-perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dia abaikan. Al-muqassir, yang mengabaikan, yang melalaikan. Fa ilam takdir an takuna rabihan, jika engkau tidak mampu menjadi orang yang rabi, yang beruntung, fajtahid an takuna saliman, bersungguh-sungguhlah untuk menjadi orang yang selamat. Umpama kalau dagang nih, di dalam dagang dia nggak dapat untung, paling enggak ya balik modal. Balik modal. Kalau nggak balik modal namanya tekor. Nah tekor itu yang khasir, yang rugi, tekor tuh. Khasir itu yang tekor. Kan bapak-bapak nih banyak pedagang nih, pengusaha. Ada yang dagang, warung, ada pengusaha. Ya maka ya buat lebih pahamnya lagi, untuk mendekatkan pemahamannya, khasir itu orang yang tekor. Boro-boro balik modal, boro-boro salim, selamat balik modal, apalagi untung, dapat untung. Jadi orang yang rabi, jangankan dia rabi, beruntung, salim, selamat saja, balik modal aja enggak. Ya malah dia khasir, dia tekor. Tujuan dagang kan kita nyari untung, untuk kita memutar keuangan kita, agar mendapatkan untung. Itu tujuan seseorang dagang. Nah, sementara dia boro-boro dia untung, apalagi balik modal aja pun enggak. Paling enggak tuh balik modal, salim, selamat. Malah jadi tekor, malah jadi rabih. Khasir. Yang merugi adalah khasir, boro-boro rabih, jangankan rabih, salim saja tidak, malah dia khasir, rugi, tekor. Wa huwal muqassiru 'anil lawazim,
Wa ilam takdir an takuna rabihan, jika engkau tidak mampu menjadi orang yang beruntung, bersungguh-sungguhlah menjadi orang yang selamat. Wa iyyaka tsumma iyyaka, berhati-hatilah, waspadalah, berhati-hatilah, an takuna khasiran, jangan kau menjadi orang yang merugi. Waliyadzubillah. Allahumma la taj'alna minal khasirin, Allahumma ja'alna minar rabihin, Allahumma ja'alna minas salimin war rabihin, wala taj'alna minal khasirin. Wal 'abdu fi haqqi sairil ibadi lahu thalathu darajatin. Sementara seorang hamba di dalam hak hamba-hamba yang lain, di dalam melaksanakan hak hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain, dia ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Jadi hubungan dia sesama manusia, di dalam berinteraksi sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Yang pertama, al-ula an yanzila fi haqqi manzilatal kiramil bararah minal malaikati wa huwa an yas'a fi aghrabihim rifqan bihim wa idkhalan lisururi ala qulubihim. Yang pertama, golongan yang paling tinggi derajatnya adalah an yanzila fi haqqihim, dia masuk ke dalam tingkatan dia mengerjakan, melaksanakan hak mereka, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah Ta'ala, manusia-manusia yang lain, dia tunaikan haknya. Manzilatal kiramil bararah, seperti kedudukan para malaikat-malaikat yang mulia dan berbakti taat kepada Allah. Al-kiramil bararah, yang mulia dan yang bakti kepada Allah. Dia derajatnya seperti malaikat. Minal malaikati, dari golongan malaikat. Wa huwa an yas'a fi aghrabihim rifqan bihim, yang berusaha, selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan hamba-hamba Allah yang lainnya. Rifqan bihim, semata-mata karena cinta sayang, karena sayang cinta kepada mereka, karena belas kasihan, kasih sayang kepada mereka. Wa idkhalan lisururi ala qulubihim, dan memasukkan kegembiraan, artinya menggembirakan mereka. Ala qulubihim, menggembirakan hati mereka. Jadi membantu orang dengan tulus, ikhlas. Ada orang bantu orang lain itu ada yang terpaksa, ada yang biasa-biasa saja, ada yang apalagi naudzubillah cari nama, cari simpati, apalagi menjelang pemilihan, pilkada, pilpres dan caleg dan segala macam. Itu atau orang-orang yang punya sesuatu, ada kepentingan, naudzubillah. Nah, sementara ketika kita membantu orang, menolong orang itu harus atas dasar kasih sayang, atas dasar cinta dan kasih sayang, rifqan bihim, dan memasukkan kegembiraan kepada hati mereka. Artinya menggembirakan mereka, membuat hati mereka senang, biar orang girang, biar orang senang. Sebagaimana kita juga ingin senang, ingin kenyang, maka kita berusaha agar orang lain juga senang dan kenyang. Mengenyangkan orang lain dan menyenangkan orang lain, bikin orang senang dan kenyang. Jangan yang penting keluarga saya dan keluarga senang, kenyang, masa bodoh orang lain. EGP. Emang gua pikirin. Naudzubillah. Jangan emang gua pikirin. Itu orang kafir namanya. Orang yang beriman gak begitu. Orang kafir saja ada yang baik, ada yang hatinya penuh dengan belas kasihan, ada yang penuh dengan kasih sayang. Nah, orang yang kafir yang penuh dengan belas kasihan itu biasanya mereka akan mendapatkan hidayah. Insya Allah mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, karena mereka membantu orang dengan tulus, ikhlas. Maka ketika kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ketika membantu mereka memenuhi kebutuhan saudara kita, meringankan beban saudara kita, rifqan bihim, semata-mata karena kasih sayang, cinta kepada mereka. Semua makhluk Allah Ta'ala, bukan hanya yang berimannya kita tolongnya, kita bantu. Orang kafir sekalipun, non muslim sekalipun kita bantu, kita harus tolong, kita harus menolong mereka. Bahkan kepada hewan sekalipun kita harus membantu dan menolong mereka, menyenangkan dan membuat mereka selamat. Apalagi kepada orang muslim, apalagi kepada orang mukmin, apalagi kepada orang yang khawasul mukminin, kepada orang mukmin yang khusus, orang-orang saleh, para aulia. Itu lebih-lebih lagi hak kita lebih besar kepada mereka. Yang kedua, yang kedua an yanzila manzilatal bahaim wal jamadat.
Dia turun kepada kedudukan binatang dan al-jamadat, benda mati. Fi haqqihim, di dalam menjalankan atau memenuhi hak mereka. Fala yanaluhum khairuhu, mereka tidak mendapatkan kebaikan orang itu. Mereka hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain tidak mendapatkan kebaikan dia. Walakin yakufu anhum syarrahu, akan tetapi tercegah dari keburukannya. Akan tetapi dia tidak pernah berbuat keburukan. Tidak pernah berbuat keburukan, tapi dia tidak bisa memberikan manfaat. Kucing, kambing, ayam kan gak ganggu ente, tapi gak pernah nolong ente, gak pernah berbuat baik sama ente. Ibu nolongin pakai tenaga gimana? Tapi kalau binatang ada yang manfaat kepada kita untuk alat transportasi. Ini sekarang bahima itu binatang buas. Kalau yang bukan binatang buas pun ada yang tidak ada manfaatnya. Contohnya misalkan seperti ayam. Ya paling kita dapat manfaat dari dia, tapi dia tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Tidak bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali dengan kita sembelih, kita makan atau kita jual belikan. Kita mendapatkan manfaat daripada keuntungannya. Tapi yang jelas binatang, khususnya al-bahaim, jama dari bahimah. Binatang tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, nggak bisa nolong kita, tapi dia pun nggak berbuat jahat kepada kita. Dia pun nggak pernah berbuat keburukan kepada kita. Yang ketiga, naudzubillah, bukan binatang biasa, tetapi binatang buas. Binatang buas, maborot untuk orang lain. Asal satu yang ketiga, an yazila fi haqqi manzilatal aqarib wal hayyat was sibahid dhariyat. Dia turun kepada kedudukan dia seperti kedudukannya al aqarib, kalajengking, aqarib. Wal hayyat, ular, wasibah, dan binatang-binatang buas lainnya, al-dhariyat, yang membahayakan. Jadi ada orang seperti binatang buas, seperti ular, seperti kalajengking, seperti binatang buas yang lainnya, macan, harimau, ganggu orang, membahayakan orang, menyakiti orang. Kalau kambing, ayam kan nggak nyakitin orang, kucing juga nggak nyakitin orang. Masing-masing kita masing-masing. Kabar khair di masing-masing. Tapi binatang buas nyakitin, menzalimi orang lain. Maka binatang buas itu, baik itu al-aqarib, kalajengking, al-hayat, ular, dan binatang buas yang lainnya, la yurja khairu, tidak diharapkan kebaikannya. Tidak ada harapan kebaikannya, tidak bisa diharapkan kebaikannya. Wa yuttaqa syarru, tetapi bahkan dihindari keburukannya. Ada orang yang seperti binatang buas, ada seperti binatang biasa, hewan biasa. Ada lagi yang lebih utama, yang lebih mulia, tentu seperti malaikat. Membantu orang, rajin membantu orang, meringankan beban orang lain, menyenangkan hati orang lain, itu seperti malaikat. Yang kedua seperti binatang, kayak kambing, kayak ayam, kayak kucing. Nggak bisa berbuat baik, tapi nggak ganggu. Tidak bisa berbuat baik, tapi nggak ganggu orang. Yang ganggu udah nggak ada kebaikannya, ganggu malah, itu binatang buas. Ular, kalajengking, dan binatang buas yang lainnya, sudah dia tidak bisa berbuat baik, malah ganggu, malah nyakitin, malah berbuat kejelekan kepada orang. Nah, kita mau golongan yang mana nih? Tentu kita minta kepada Allah Ta'ala, berusaha untuk menjadi golongan yang pertama, seperti para malaikat-malaikat Allah Ta'ala al-kiramil bararah, yang mulia dan yang berbakti kepada Allah, yang suka menyenangkan orang, berbuat baik kepada orang dengan tulus ikhlas karena Allah, semata-mata atas dasar kasih sayang dan cinta kepada mereka, dan menyenangkan orang. Wa idkhalal lisururi ala qulubihim. Jangan jadi kelompok yang kedua seperti binatang, hewan, kambing, ayam, atau kucing, atau juga al-jamadat, benda-benda mati, nggak ganggu orang, nggak bisa berbuat baik tapi nggak ganggu orang. Golongan yang kedua. Golongan yang ketiga sudah tidak bisa berbuat baik, malah ganggu orang. Dia suka berbuat onar, preman yang galak, yang kejam, orang takut sama dia. Orang yang jelek di sisi Allah Ta'ala, yang orang menghindar dari keburukannya. Itu orang yang jelek, orang yang hina, rendah di sisi Allah Ta'ala, yang mana orang lain itu menghindar dari keburukannya. Kalau ketemu dia, ngeliat dia tuh udah malah udah takut aja. Takut kejelekannya, keburukannya.
Na'udzubillah, itu orang yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling rendah di sisi Allah taala, yang orang lain menghindar menjauh dari keburukannya. Coba orang soleh, jangankan kita udah mendekat, kita mandangnya aja udah enak, sedap, adem, nikmat, ingat Allah, ingat akhirat. Apalagi ketika kita duduk bersimpu di hadapannya, mendengarkan nasihatnya yang lembut, penuh dengan kelembutan kasih sayang, ya Allah, nikmat. Beda orang-orang yang jahat. Jangankan dia ngomong, kita dekat aja udah malas udah. Udah malas. Udah ogah aja orang deketin dia. Apalagi bergaul sama dia. Wasiba ad-dariyat la yurja khairuhu wa yuttaqa syarruhu. Tidak diharapkan kebaikannya, wa yuttaqa, dan dihindari kejahatannya, wa yuttaqa, dihindari kejahatannya, wa yuttaqa syarruhu. Fa illam taqdir ala an taltahiqa bi ufuqil malaika, jika engkau tidak mampu ikut di golongan para malaikat, fahdar an tanzila an darajatil bahaim wal jamadat, maka waspadalah engkau masuk ke dalam golongan derajat binatang-binatang dan benda-benda padat, apalagi ila maratibil aqarib wal hayat, ke tingkatan kalajengking wal hayat dan ular. Diibaratkan seperti kalajengking, al aqrab namanya aqarib, al hayat jam dari hayyatun atau thu'ban atau hayyatun, hayyah ular, namanya hayyatun, hayyat, atau juga apa ular, thu'ban. Ada syair Imam Syafi'i yang berbunyi, ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu thu'banu. Jaga lisanmu wahai manusia, karena lisanmu itu ibarat apa? Ibarat ular. Jangan sampai mematukmu, menggigitmu, ibarat ular. Kafil maqabir min qatil lisanihi kana tahabu liqahu syuj'anu. Berapa banyak di kuburan orang-orang yang mati terbunuh karena sebab lisannya sendiri. Dia mati karena lisannya sendiri, ulah dari lisannya, ulah dari ucapannya. Padahal dulu waktu di dunia, waktu hidup, wah dia ditakuti, disegani, ditakuti. Badannya gede, tatoan, serem, wah gagah, pemberani. Nggak ada orang yang berani sama dia. Pas dia sakit stroke, gak bisa jalan, boro-boro jalan, tangannya gemetar, goyang begini, dijorogin anak kecil juga jatuh. Wah dulunya preman, jagoan, badannya gede, pegulat, petinju, orang smackdown orang. Nah di zaman Nabi juga ada orang kafir nantang Nabi, itu badannya gede, kayak pegulat-pegulat, kayak tukang smackdown gitu, kayak di TV-TV itu. Itu kalau dia diri di tikar yang terbuat dari kulit, itu dia nggak jatuh, ditarik sama 10 orang nggak jatuh. 10 orang narik katanya itu dia kagak bergerak nggak jatuh. Paling enggak itunya kulitnya robek, tikarnya robek. Gimana gagahnya sama Nabi, dia nantang Nabi, jatuh sama Nabi, dipukul, disekat, jatuh, gedebuk sampai 3 kali. Padahal nanti kan badannya biasa. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Nantangin Nabi, saya lupa namanya siapa itu. Subhanallah. Nah ini apa kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa illam taqdir ala an taltahiqa bi ufuqil malaika fahdar an tanzila an darajatil bahaim wal jamadat ila maratibil aqaribi wal hayyat. Nah, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka kita yang mungkin ada sebagian orang dia diberikan kelebihan akalnya yang sempurna, kelebihan akalnya yang jenius, kelebihan kekuatan, maka gunakan kekuatan dan akal yang jenius tadi untuk yang baik untuk dirinya atau kebaikan untuk orang lain. Dan sifatnya sosial, membantu meringankan beban orang lain. Ada orang perlu tenaga, dibantu dengan tenaganya. Yang nggak bisa bantu dengan materi, dengan tenaga, bantu dengan tenaga. Nggak bisa dengan tenaga, pakai ide, ilmu, pemikiran, ide yang cemerlang dan sebagainya, waktu yang dia luangkan, atau paling tidak dia dengan senyum menyenangkan orang lain. Itu yang harus kita usahakan, menjadi hamba Allah Ta'ala yang bermanfaat. Dan di dalam hadis yang sering kita dengar, hadis yang masyhur,
khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan makalah ulama, ada ulama di dalam makalahnya mengatakan man as'adun nasi, siapa orang yang paling bahagia? Man as'adun nas, siapa orang yang paling bahagia? Jawabannya man as'adan nasa, orang yang membahagiakan orang lain. Yang pertama as'ad isim tafdhil, yang kedua as'ada yus'idu fi'il madhi, as'ada. Man as'adun nas, jawabannya man as'adan nas. Yang pertama as'adu, yang kedua as'ada. Man as'adun nas, siapa orang yang paling bahagia, yang paling beruntung? Jawabannya adalah man as'adan nas, yang membahagiakan orang lain. Fa in radita li nafsika nuzula min a'la illiyin fala tardala bil hawiyyi ila asfali safilin. Jika engkau fa in radita li nafsika, jika engkau ridha untuk dirimu turun dari tingkatan yang tinggi, maka engkau jangan ridha dengan jatuh ke tingkatan yang terendah. Bil hawi ila asfali safilin fala'allak an tanjua kafafan la laka wala alaika. Boleh jadi engkau tidak, boleh jadi fala'allak an tanjua, boleh jadi dan semoga engkau selamat. Kafafan laka wala alaika, cukup bagimu dan tidak menjadi bahaya atasmu, tidak menjadi bumerang atasmu. Ketika engkau menjadi orang yang jatuh ke tingkatan yang terendah, membahayakan orang lain, maka akan menjadi bumerang kejahatan tersebut balik kembali kepada kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bimbingan dari Imam Al-Ghazali kepada kita, Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini kita sudah 2 kali ngaji ya, di bulan Dzulqa'dah. Sekarang ini kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Syawal sudah kita lewati kemarin. Ini sekarang malam ketiga ya. Malam ketiga masalah Dzulqa'dah nih. Malam ketiga bulan Dzulqa'dah. Syawal udah lewat. Setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah. Ini sekarang sudah musim haji. Jamaah kita yang berangkat ibadah haji besok nih, tanggal 24, kloter pertama tanggal 24 kalau salah. Kloter pertama tanggal 24 ini 24 Mei. Jadi ayyamul hajj atau asyhurul hajj, bulan-bulan haji itu kan di dalam Al-Qur'an al-hajju asyhurum ma'lumat. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Jadi Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Kalau kita pun mau ngambil miqat pakai pakaian ihram dimulai dari bulan Syawal boleh-boleh aja, tapi kelamaan ribet. Capek susah. Pakai ihram ngambil miqat dari bulan Syawal boleh sah. Karena pelaksanaan ibadah haji atau bulan-bulan haji itu dari Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Paling intinya tentu ya 2-3 hari itu, dari mulai hanya 2 hari, dari mulai wukuf di padang Arafah 9 Dzulhijjah, dari ketika tergelincir matahari sampai subuh hari tanggal 10 bulan hari Idul Adha. Dari tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, kita di padang Arafah sampai subuh besok tanggal 10 itu hari raya Idul Adha. Itu wukuf di Arafah, rukun haji yang paling utama, sehingga Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Nah sekarang ini masuk bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah boleh juga dibaca Dzulqi'dah, sebagaimana Dzulhijjah boleh juga dibaca Dzulhajjah. Tetapi yang paling al-afsah, yang paling sahih adalah Dzulqa'dah. Wa fathu wa kasru fath wa kasru qafi qa'data wa kasru qafi qa'data qad sahhahu wa kasri ha'i hijjatin qad rajjahu. Di dalam makalah ulama dikatakan wa kasru qafi qa'data qad sahhahu. Mereka para ulama telah mensahihkan bacaan kasrahnya qaf. Jadi mengkasrahkan huruf qafnya qi'dah. Astagfirullah. Wa fathu qafi qa'datan, memfathahkan qafnya qa'dah. Mereka telah mensahihkan memfathahkan qafnya qa'dah, sebagaimana mereka merajihkan, mengunggulkan mengkasrahkan qafnya haknya hijjah, mengkasrahkan haknya hijjah. Jadi yang paling masyhur Dzulqa'dah, qafnya dibaca fathah, walaupun boleh dibaca kasrah Dzulqi'dah.
Sebagaimana Dzul Hijjah yang paling unggul, yang paling rajih, boleh juga dibaca Dzul Hajjah. Wa kasru qafi wa fathu qafi qadata qadrajahu qasahahu. Kalau nggak salah di kitab Bahjatul Wasail syarah Risalah Jami'ah Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa fathu qafi qadata qasahahu wa kasru ha'i hijjatin qadrajahu, begitu. Para ulama telah mensahihkan bacaan qada dibaca, qafnya dibaca fathah, dan mereka telah mengunggulkan qafnya haknya hijjah dibaca kasrah. Jadi Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Walaupun boleh dibaca Dzulqi'dah atau sebagaimana Dzulhijjah boleh dibaca Dzulhajjah. Bulan Dzulqa'dah, qu'ud, dari kata qu'ud, duduk, qa'ada yaq'udu. Kenapa disebut bulan Dzulqa'dah? Ini sejarahnya dulu yang melatar belakangi dinamakan Dzulqa'dah karena mereka duduk siap-siap, duduk istirahat akan melaksanakan ibadah haji. Mereka duduk untuk persiapan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Inti daripada amalan haji di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana juga ada sejarah riwayat yang lain mengenai nama-nama bulan seperti Ramadan. Kenapa dinamakan Ramadan? Karena pada saat itu sedang Ramadan, musim panas yang luar biasa. Musim panas Ramadan, dari kata Ramadan itu syiddatul har, musim panas yang luar biasa, terik matahari yang luar biasa. Dan seperti sekarang di Arab Saudi lagi masuk musim panas nih, sekitar 40 derajat lebih, bahkan mendekati 50-an. Di Cina, di Taiwan sampai 50 derajat. Di Arab Saudi juga pernah saya ngalamin 50 derajat, 52 derajat. Wah, panas luar biasa. Jakarta sekarang 40, kemarin beberapa hari yang lalu bahkan sebulan terakhir 40 derajat. Jakarta 39, 40, yang normal kan 36, 34, 36. Tapi beberapa hari yang lalu sebelum hujan ini lagi musim panas banget sampai 40 derajat Jakarta. Di Arab Saudi sampai mendekati 50-an, bahkan kadang pernah 50 lebih. Gimana jahanam? 1 juta derajat Celcius, 1 miliar derajat Celcius kan, bukan 50-60 derajat lagi. La ilaha illallah. Itu belum seberapanya, kita aja udah banyak yang kewalahan waktu kemarin panas ya. Atau juga di beberapa negara yang lain, bahkan katanya aspal itu pada meleleh, aspalnya pada meleleh. Jadi jalan yang pakai sendal jepit, pakai sendal plastik pada nempel ke aspal, saking panasnya tuh. Juga telur ditaruh di pasir langsung mateng. langsung bikin telur ceplok. Kita buka langsung bikin telur ceplok, langsung jadi telur ceplok tuh. Kita buka tuh telur. Betul apa enggak, Allah alam, saking panasnya. Jangankan neraka jahanam, Wail, lembah Wail, nama satu lembah di dalam neraka jahanam yang disebut dengan Wail. Lau suyirat fihil jibal ladabat min syiddati harri. Seandainya gunung ada di dunia, gunung itu dilintaskan, dilewatkan di atas lembah Wail, maka meleleh tuh gunung. Saking panasnya. Saking panasnya gunung meleleh. Ente gimana? Gimana ente? Gimana kita nih? Gimana kita nih kalau gunung aja meleleh? Ada baja, ada batu yang keras-keras ya. Gimana kita? Semoga Allah Ta'ala selamatkan, amin. Allah Ta'ala berikan kita keselamatan. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang minar rabihin, paling tidak minas salimin, dan tidak menjadikan kita orang-orang yang minal khasirin. Na'udzubillah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang beruntung, mendapatkan keberuntungan dengan anugerah dari Allah, karunia dari Allah, pemberian dari Allah Ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rahmat dan kasih sayangnya serta ampunannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung dan tidak menjadi orang-orang yang rugi, tidak menjadi orang-orang yang binasa dan sial. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala di malam hari ini memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, dengan pandangan rahmatnya. Ala yallah binazrah minal ainir rahimah tudawi kullama bina min amradin saqimah. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala
أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر